Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irma Biadabsari dengan NIM 2310101131. Di sini saya akan menganalisis atau mempresentasikan analisis resiko pada bisnis sederhana. Saya mengambil usaha bapak saya, yaitu usaha mebel kayu. Pada usaha mebel kayu tersebut terdapat resiko. Yang pertama yaitu ada satu persaingan usaha dengan sumber resiko eksternal, termasuk pada spekulatif dengan jenis resiko strategis. Dengan dampaknya resiko yaitu ada penurunan penjualan. Yang kedua yaitu ada kesalahan pemotongan kayu. Sumber resikonya internal dengan resiko murni, jenis resiko operasional. Dengan dampak resiko bahan terbuang. Yang ketiga yaitu ada cuaca saat pengiriman. Sumber resikonya eksternal, masuk pada resiko murni dengan jenis resiko operasional. Dengan dampak resiko yaitu barang rusak. Yang keempat yaitu ada cedera saat menggunakan alat. Sumber resiko internal, masuk pada resiko murni. Jenis resikonya yaitu ada resiko operasional. Dampaknya dapat terjadi kecelakaan kerja. Yang kelima yaitu ada serbuk kayu mengganggu pernapasan. Sumber resikonya internal, masuk pada risiko murni. Jenis risikonya risiko operasional dengan dampak gangguan kesehatan. Yang keenam yaitu ada kerusakan mesin, masuk pada sumber risiko internal, masuk risiko murni dengan jenis risiko operasional dengan dampak risiko produksi terhambat. Yang ketujuh yaitu ada keterlambatan bahan baku. Sumber risikonya yaitu eksternal dengan resiko spekulatif. Jenis resikonya yaitu resiko operasional dengan dampak produksi tertunda. Yang kedelapan yaitu ada kesalahan ukuran pesanan. Sumber resikonya yaitu internal, masuk pada resiko murni dengan jenis resiko operasional. Dampaknya produksi tidak sesuai. Yang kesembilan yaitu ada barang tergores saat pengiriman. Sumber resikonya eksternal, masuk pada resiko murni. Jenis resikonya yaitu resiko reputasi dengan dampak resiko keluhan pelanggan. Yang terakhir yaitu ada harga bahan baku naik. Sumber resikonya eksternal, masuk pada resiko spekulatif dengan jenis resiko keuangan. Dampak resikonya yaitu dapat mengakibatkan biaya meningkat. Selanjutnya, resiko mana sih yang paling berbahaya dan mengapa? Menurut saya, resiko yang paling berbahaya dalam pekerjaan mebel adalah kecelakaan kerja saat menggunakan alat seperti gergaji atau mesin potong. Hal ini karena alat tersebut memiliki tingkat bahaya yang cukup tinggi dan jika digunakan tanpa kehati-hatian dapat menyebabkan cedera yang serius pada pekerja. Selain berdampak pada keselamatan pekerja, kecelakaan kerja juga dapat menghambat proses produksi karena pekerjaan harus dihentikan sementara sampai kondisi kembali aman. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan, apakah semua resiko harus dihindari? Jawabannya dalam menjalankan usaha mebel, tidak semua resiko dapat dihindari sepenuhnya, karena setiap pekerjaan pasti memiliki potensi resiko. Oleh karena itu, yang lebih penting adalah bagaimana cara mengelola dan mengendalikan risiko tersebut agar dampak yang ditimbulkan tidak terlalu besar. Dengan adanya pengelolaan risiko yang baik, kegiatan produksi tetap dapat berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu jika Anda sebagai manajer, strategi apa yang Anda ambil? Jika saya menjadi manajer, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko, antara lain meningkatkan keselamatan kerja dengan menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan perlengkapan keselamatan lainnya, bekerja dengan lebih teliti saat proses pemotongan kayu, serta melakukan perawatan mesin secara rutin agar tidak mudah rusak. Selain itu, proses pengiriman mebel juga perlu memperhatikan kondisi cuaca, sehingga sebaiknya tidak dilakukan saat hujan atau cuaca yang terlalu panas agar kualitas produk tetap terjaga sampai ke pelanggan. Terima kasih atas penjelasan. Saya mau menanyakan kepada Mbak Fatma. Dari berbagai jenis resiko pada usaha mebel kayu, mana yang paling mempengaruhi keberlangsungan bisnis dalam jangka panjang?
Izin menjawab, Irma. Menurut saya, resiko yang paling mempengaruhi keberlangsungan usaha mebel kayu dalam jangka panjang adalah risiko bahan baku, karena tidak ketersediaan kayu terbatas atau harganya terus naik. Maka produksi akan terganggu dan biaya juga meningkat. Hal ini bisa berdampak pada harga jual dan daya saing usaha. Apakah ada yang ingin menambahkan? Izinkan saya menambahkan beberapa jawaban dari Mbak Fatma. Saya setuju, tapi menurut saya bukan hanya bahan baku. Risiko pemasaran juga sangat berpengaruh karena meskipun bahan baku tersedia, jika produk tidak laku di pasaran, maka usaha tetap tidak bisa bertahan. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Izin bertanya, Mbak Irma, bagaimana sih cara menjaga kualitas produk mebel kayu agar tetap konsisten meskipun produksi dilakukan dalam jumlah yang sangat banyak? Terima kasih. Terima kasih, Mbak Maya. Izin menjawab. Menurut saya, cara menjaganya adalah dengan menerapkan standar kualitas yang jelas, melakukan pengecekan pada setiap tahap produksi, serta menggunakan tenaga kerja yang terampil agar hasil produk tetap sesuai dengan standar meskipun diproduksi dalam jumlah besar. Apakah jelas? Jelas Mbak Irma, udah cukup. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.